Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berharga di matanya. Ayat yang menjadi landasan perenungan firman Tuhan kali ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai firman Tuhan kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami, Engkau berkati hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami dapat hari ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan juga bagi diri kami. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita semua memiliki barang yang kita anggap penting atau berharga. Kita menganggap barang itu penting bisa dengan berbagai alasan, misalnya karena itu memiliki kenangan tersendiri, karena pemberian dari orang lain, karena harganya yang cukup mahal, dan juga alasan-alasan yang lain. Satu hal yang pasti, kita menganggap hal itu penting atau berharga karena itu sesuai dengan hati kita dan menyenangkan kita. Kita bahkan seringkali rela menukarkan barang-barang kita yang lain hanya untuk mendapatkan barang yang kita anggap penting atau berharga itu. Sama halnya kita yang berharga di hadapan Tuhan, Tuhan bahkan rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi menebus dosa-dosa kita, agar kita bisa selamat. Allah rela memberikan hal yang sebenarnya juga berharga untuknya, untuk menyelamatkan kita umatnya. Tapi apakah kita memang sudah benar-benar berharga di hadapan Allah, dan bagaimana cara kita untuk mengupayakan diri kita supaya kita bisa benar-benar menjadi berharga di hadapan Allah? Sekarang mari kita lihat dari 1 Korintus 7 ayat 23. Di sana tertulis, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dari 1 Korintus 7 ayat 23 kita mendapati bahwa kita telah dibeli oleh Allah. Kita sudah dibayar lunas oleh Allah, sehingga kita benar-benar terbebas dari ancaman maut. Tapi tidak berhenti di situ, kita adalah seseorang yang sudah dibeli dengan niat yang baik, yaitu dengan niat untuk diselamatkan. Sudah pasti kita memiliki hutang kepada Tuhan, kita berhutang budi kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara kita membalas perbuatan Allah itu? Di 1 Korintus 7 ayat yang 23 juga tertulis, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Berarti kita sudah mendapat jawaban bagaimana cara kita membalas perbuatan Allah yang sudah menyelamatkan kita, yaitu dengan meninggalkan hal-hal duniawi. Kita ini hamba Allah, hamba surgawi. Sudah semestinya kita mengabdi dan menunjukkan identitas kita sebagai hamba surgawi dengan cara meninggalkan hal-hal yang duniawi. Kita harus memfokuskan diri kita kepada hal-hal surgawi yang berkenan di hadapan Allah, dan membuat kita bisa benar-benar berharga di hadapannya. Banyak hal yang bisa kita upayakan supaya kita bisa menjadi berharga di hadapan Allah, misalnya dengan bersikap jujur, ramah, selalu meluangkan waktu untuk Tuhan, tidak dendam, saling mengasihi, dan masih banyak hal lainnya. Melalui contoh-contoh yang sudah saya berikan tersebut, sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut memang tidak membutuhkan banyak pengorbanan, tetapi membutuhkan keniatan di dalam hati kita dan membutuhkan ketekunan untuk kita bisa benar-benar melakukannya dengan tulus, dengan niat dari dalam hati kita. Tapi tidak bisa dipungkiri, kita seringkali masih terlena dan mengabaikan hal tersebut. Kita masih sering marah, kita masih sering menyimpan dendam kepada sesama kita masih bersikap cuek kepada hal-hal di sekitar kita, dan tidak jarang kita juga masih tidak mau meluangkan waktu di sela-sela aktivitas kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seorang penulis pernah berkata, ketika kita benar-benar percaya bahwa kita berharga di mata Allah, kita juga akan menyadari bahwa tiap orang pun berharga dan punya tempat khusus di hati Allah. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita memiliki hal-hal yang kita anggap penting dengan alasan kita masing-masing.
Bisa saja karena itu murah tetapi memiliki kenangan, atau itu mahal dan memang menyukakan hati kita. Begitu juga dengan tiap-tiap umat Allah di hadapan Allah. Tiap-tiap umatnya pasti memiliki kekurangannya sendiri-sendiri, tetapi tiap-tiap umatnya juga memiliki keunikannya sendiri-sendiri, keunikannya masing-masing yang membuat tiap-tiap umat Allah itu sama berharganya di hadapan Allah. Tiap-tiap umat Allah pasti memiliki kekurangan, tapi tiap-tiap umat Allah juga memiliki ruang di hati Allah yang sama besarnya. Allah sama-sama menganggap tiap umatnya itu berharga sama rata. Kita tidak boleh merasa lebih unggul dibanding sesama kita. Misalnya, saya merasa lebih unggul, saya lebih berharga di hadapan Allah karena saya lebih sering berdoa atau saya lebih sering berpuasa dibanding teman saya. Kita tidak boleh merasa seperti itu. Karena kita hanya bisa melihat apa yang terlihat oleh mata, sedangkan Allah sendiri melihat dari hati. Kita tidak tahu apa yang dilihat Allah, kita tidak tahu bagaimana Allah menilai tiap-tiap umatnya. Bukannya merasa unggul dan membandingkan diri kita dengan yang lain, kita hanya perlu terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Kita hanya perlu bersama-sama merangkul orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama mengupayakan diri kita, untuk bisa berupaya supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berharga di hadapan Allah. Maka dari itu, mari kita menilik kekurangan kita dan berusaha untuk mengubahnya supaya kita benar-benar bisa menjadi umat yang berharga di hadapan Allah. Sekian perenungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan bagi sekitar. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan kali ini dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kami dapat mengupayakan diri kami sehingga kami bisa menjadi pribadi yang benar-benar berharga di hadapan-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk kami bisa terus memperbaiki diri dan menjadi biji mata-Mu dan benar-benar menjadi anak-Mu. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian perenungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.